Warga Palestina bangkit melawan Israel di Hari Yerusalem. Dendam terbalaskan. Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu dan polisi Israel membalas dengan beberapa balasan yang tak terduga. Dalam bentrokan di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ketika Israel memperingati Hari Yerusalem pada Senin kemarin. Hari Yerusalem menandai peringatan pencaplokan Israel atas beberapa bagian kota dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1967 termasuk Yerusalem. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau Palang Merah Palestina mengatakan lebih dari 180 warga Palestina terluka dalam insiden itu. Palang Merah Palestina kemudian mengatakan jumlah orang yang terluka telah meningkat menjadi 215 dengan setidaknya dirawat di rumah sakit sebanyak 153. Seorang petugas medis Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa seorang jamaah dihabisi begitu saja. Abdullah Idris, seorang Palestina yang terjebak di dalam Masjidil Aqsa, mengatakan kompleks itu seperti medan perang. Para jamaah menderita menghirup gas air mata, katanya sambil terbatuk. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendekati jendela masjid untuk menghirup udara segar. Tim medis masih dicegah untuk mengakses yang terluka, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, telah menjadi titik fokus kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Bentrokan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Ketegangan sangat tinggi ketika Israel memperingati Hari Yerusalem, perayaan tahunan pencaplokan Yerusalem Timur dan Kota Tua bertembok yang merupakan rumah bagi tempat-tempat suci Muslim, Yahudi, dan Kristiani. Dalam upaya meredakan situasi, polisi Israel mengatakan mereka telah melarang kelompok-kelompok Yahudi melakukan kunjungan Hari Yerusalem ke alun-alun suci Masjid Al-Aqsa dan yang dihormati orang Yahudi sebagai situs kuil-kuil Yahudi dalam Alkitab. Polisi juga sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah rute pawai Hari Yerusalem di mana ribuan pemuda Yahudi yang mengibarkan bendera Israel berjalan melalui gerbang Damaskus, Kota Tua, dan juga kawasan Muslim. Sementara itu, orang-orang Palestina telah merencanakan jauh sebelumnya untuk melakukan kerusuhan hari itu di Temple Mount, kata Ophir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Benjamin. Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan ribuan petugas di jalan-jalan Yerusalem. Israel memandang semua Yerusalem sebagai ibu kotanya, termasuk bagian timur yang dianeksasi. Klaim Israel ditolak masyarakat internasional, sementara Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara yang mereka cari di tepi barat dan Gaza yang diduduki. Ketegangan juga dipicu oleh rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Jaksa Agung Israel menerima penangguhan sidang Mahkamah Agung pada hari Senin dalam kasus penggusuran di Sheikh Jarrah yang dikhawatirkan bisa memicu kekerasan yang meluas. Pengadilan yang lebih rendah telah mendukung klaim pemukiman. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Yerusalem, termasuk potensi penggusuran dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Israel pada hari Minggu kemarin.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu atas situasi tersebut. Warga Palestina di jalur Gaza yang mengutuk tindakan Israel di Yerusalem menembakkan setidaknya 3 roket ke Israel pada hari Senin kemarin, setelah meluncurkan 4 proyektil sehari sebelumnya, kata militer Israel. Sementara itu, detik-detik Muslim Palestina bentrok lawan Israel di malam Lailatul Qadar. Bentrokan meletus antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di luar kota tua Yerusalem pada Sabtu 8 Mei ketika puluhan ribu jemaah Muslim sholat di Masjid Aqsa di dekatnya pada malam suci Lailatul Qadar. Pemuda Palestina melemparkan batu, menyalakan api dan merobohkan barikade polisi di jalan-jalan menuju gerbang kota tua yang bertembok ketika petugas menunggang kuda dan dengan perlengkapan anti huru-hara menggunakan granat kejut dan meriam air untuk mengusir mereka. Sedikitnya 64 orang terluka termasuk anak di bawah umur dan 1 tahun dan 11 orang dibawa ke rumah sakit, kata Bulan Sabit Merah Palestina. Polisi Israel mengatakan setidaknya 1 petugas terluka. Mereka tidak ingin kami sholat, ada perkelahian setiap hari ada bentrokan, setiap hari ada masalah, kata Mahmud Al-Marbu'a 27 tahun berbicara di dekat gerbang Damaskus kota tua saat polisi mengejar pemuda dan menembak mereka. Ketegangan meningkat di kota ini sepanjang bulan suci Ramadan di tengah meningkatnya kemarahan atas potensi penggusuran warga Palestina dari rumah-rumah Yerusalem di tanah yang diklaim oleh pemukim Yahudi. Di jalur Gaza Palestina, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sepanjang perbatasan dengan Israel. Militer Israel mengatakan massa melemparkan ban dan petasan yang terbakar ke arah pasukan. Militan Gaza menembakkan sedikitnya 1 roket ke Israel yang mendarat di daerah terbuka, kata militer. Kami memberi hormat kepada orang Al-Aqsa yang menentang arogansi Zionis, dan kami meminta orang-orang kami di Palestina untuk mendukung saudara-saudara mereka dengan segala cara. Mousa Abu Marzuk yang memerintah Gaza berkata di Twitter. Israel mengatakan pihaknya meningkatkan pasukan keamanan pada Sabtu untuk mengantisipasi konfrontasi lebih lanjut di Yerusalem, tepi barat yang diduduki, dan Gaza setelah bentrokan sengit meletus malam sebelumnya di Masjid Al-Aqsa. Seorang pejabat Palestina mengatakan Mesir menengahi antara kedua belah pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan kekerasan. Sabtu tampak kurang menonjol daripada peristiwa Jumat. Pada Jumat, polisi menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah pemuda Palestina yang melempar batu ke masjid di tempat suci baik Muslim dan Yahudi. Setidaknya 205 warga Palestina dan 18 perwira Israel terluka dalam konfrontasi Jumat yang menuai kecaman internasional dan serukan untuk tenang.